Pemirsa, 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Tersangka memusnahkan ribuan janin dengan cara dibakar atau dibuang ke kloset. Polisi menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu siang. 17 tersangka memeragakan 41 adegan. Ke-17 tersangka diantaranya 3 dokter, sejumlah bidan dan perawat, karyawan klinik, serta pasien. Adegan rekonstruksi terdiri dari proses persiapan, pendaftaran, dan tindakan aborsi. Para pelaku juga memeragakan adegan pembuangan janin dengan cara dibakar atau dihancurkan menggunakan zat asam, kemudian dibuang ke kloset. Inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak ya, kontrak dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Menurut pengakuan para tersangka, biaya menggugurkan kandungan di klinik ini berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun dan mengaborsi ribuan janin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pelaku teror geng motor yang menewaskan 2 remaja di Matraman, Jakarta diringkus petugas. Para pelaku ditangkap dengan barang bukti celurit. Sebelumnya korban dan pelaku berjanji melalui media sosial untuk tawuran. Polisi meringkus 6 pelaku geng motor yang menyerang 2 remaja hingga tewas di Jalan Layang Pemuda Pramuka, Matraman, Jakarta. Para pelaku ditangkap di kawasan Pulau Gadung dan Duren Sawit dengan barang bukti celurit. Dengan tawuran yang terjadi kemarin sekitar pukul 5 pagi, ya, di mana memang mengakibatkan 1 orang meninggal di tempat dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit. Ya. Dalam waktu yang sangat cepat kita langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Dan sekarang sudah 6 pelaku kita tangkap. Ya. Perannya ada yang memukul dengan balok, ada juga yang menggunakan sajam. Ya. Sebelumnya video amatir warga menunjukkan aksi sadis geng motor menyerang dan menganiaya 2 remaja menggunakan senjata tajam di Jalan Pramuka Barat, Matraman, Jakarta. 2 korban yang tengah berkumpul bersama 3 teman lainnya tiba-tiba diserang puluhan anggota geng motor. 1 korban tewas di lokasi, sementara 1 lagi di rumah sakit lantaran terluka akibat tubuhnya dianiaya senjata tajam. Anak-anak pada nongkrong di mari, sekitar 5 orang. Nongkrong di mari, yang dari atas atau gerombolan motor itu kurang lebih 20 motor. 20 motor, turun ke bawah 2 orang, bawa samurai dan celurit. Itu informasi yang saya dapat. Dan di sini diteriak-teriakin ya segala macam lah gitu kan ya. Akhirnya ya kesel juga atau gimana, diladenin, diulur ke atas, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. Perkelahian antar teman berujung maut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku kesal ditagih utang oleh korban, lalu menusuk korban hingga tewas. Julius Saputra meringis menahan perih di kedua kakinya setelah ditembak aparat Polsek Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Pemuda yang merupakan residivis kasus penipuan ini dilumpuhkan saat kabur keluar kota usai membunuh temannya. Peristiwa terjadi saat korban Arif Setiawan menagih utang 7 juta rupiah kepada pelaku. Karena kesal, pelaku yang sempat cekcok dengan korban menusukkan pisau dan mengenai kaki korban. Dia ngamuk-ngamuk kan, manggil-manggil, ngedor-ngedor trali. Jadi aku teriak maling enggak. Udah teriak maling, langsung marah dia ini, langsung mecah ke kaca ini Pak, hordeng. Terus? Keluar aku Pak, hujan. Apa yang kau tunjuk? Utang sama dia? Tidak ngerti Pak. Utang motor? Tidak ngerti, motor dia ada.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Residivis ya, sudah hampir 4 kali dia di polsek ini, sudah hampir 4 kali. Pertama dia melakukan penggelapan motor 2 kali, terus handphone 2 kali ya. Jadi ini emang DPO kita ini. Pelaku kini diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara keluarga memakamkan korban di TPU Kebun Bunga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ayah di Ponorogo, Jawa Timur tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan ITE. Marsid, warga desa Temon, dijebloskan ke tahanan di Mapolres Ponorogo. Pria berusia 29 tahun ini diduga mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Bahkan pelaku merekam aksi cabulnya dan disebarkan. Dari hasil penyidikan, pelaku beraksi sejak tahun 2020 saat korban masih kelas 6 SD. Awalnya ketika ibu korban sedang bekerja di luar desa, ia membujuk dan merayu korban, hingga korban dipaksa melayani permintaan pelaku. Kasus terungkap setelah pelaku merekam aksi cabul tersebut dan menyebarkan videonya. Ibu korban yang mengetahui langsung melaporkan kasus tersebut. Iya, kita udah berhasil melakukan penangkapan dan juga sudah tahap penahanan terhadap diduga sebagai pelaku perbuatan cabul dan juga persetubuhan anak di bawah umur, mana dari keterangan saksi-saksi yang sebelumnya kita peroleh dan juga dokumen yang telah kita dapatkan, ya bisa kita tetapkan orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait dengan perlindungan anak maupun dengan undang-undang ITE. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.